Duduk bersila dengan wajah tuanya, Arya Tadah memandang Gajah Mada yang tertunduk dalam. Lembut tatapan orang tua itu memandang orang yang selama ini dianggap anaknya sendiri. Sudahlah Mada, walaupun dia orang kepercayaanmu, tapi apa yang dilakukannya adalah hal yang di luar sepengetahuanmu. Sekarang menjadi tugas kita semua adalah terus menyelidiki jejak Layang Samba. Semoga Tuan Kamandanu dan putranya mengetahui keberadaan Putri Lata Manjari. Lembut suara Arya Tadah dengan tetap memandang Gajah Mada yang tertunduk dalam. Hamba hanya sedikit kecewa dengan perbuatan Samba Gusti Mahapati. Dia adalah anak muda yang hebat, dia berjasa bagi Majapahit, dengan bantuannya Rakuti berhasil dilumpuhkannya. Orang yang telah berhasil memporak-porandakan kota raja, sahut Gajah Mada. Aku mengerti maksudmu Mada, tapi sudahlah, dia telah memilih jalannya. Jalan yang berseberangan dengan jalan kita, kata Arya Tadah. Kemudian Mahapatih Majapahit itu berdiri membelakangi Gajah Mada yang tertunduk hormat. Manusia terlahir ke dunia bukan ditujukan untuk menentang kebesarannya, tapi diciptakan untuk semakin menyadari akan kebesarannya. Sebuah pilihan yang seharusnya tidak dipilih oleh kita sebagai manusia telah dipilihnya. Percayalah Mada, tidak ada yang bisa melawan kebesarannya. Seberapa dahsyatnya kekuatan yang bukan dari sumbernya tidak akan bertahan lama. Sebagaimana kita ketahui, sudah lebih dari 24 purnama Prabu Ratu memimpin Majapahit, namun kita belum mendapatkan kepastian tentang orang-orang yang akan makar itu. Lebih baik kau fokuskan pikiranmu untuk membongkar orang-orang yang berada di balik semuanya ini. Tenang namun tegas suara Arya Tadah terdengar di ruang dalam itu. Hamba Mahapati, hamba terus melakukan penyelidikan akan hal ini. Walaupun masih samar, namun hamba telah menemukan beberapa jaringan mereka yang hamba telusuri dari jejak Layang Samba. Padepokan Puncara Agni mempunyai peranan besar dalam tindakan-tindakan mereka. Adipati Sadeng mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan padepokan itu, sahut Gajah Mada. Terus bagaimana dengan praha yang ditimbulkan pihak-pihak di wilayah Tumapel, Daha dan Mataram? Bukankah banyak laporan yang menyatakan keadaan di sana berada dalam ketidaknyamanan? Dalam beberapa purnama ini laporan yang masuk menyatakan banyak penculikan, perampokan, bahkan pembunuhan, tanya Arya Tadah. Hamba Gusti, hamba telah mengutus beberapa orang kepercayaan hamba untuk mengusut kejadian itu. Ayuandira dan Kakang Pranayam pun telah berada di sana. Menurut laporan Telik Sandi bahwa dalang dari kejadian di sana adalah ayah dari Ayuandira, sehingga Kakang Pranayam dan Ayuandira ingin melihat sendiri apakah benar ayah hanyalah dalang dari praha di sana. Ayuandira yang sudah lama kehilangan jejak ayahnya merasa tidak yakin bahwa itu perbuatan ayahnya yang telah buta dan kehilangan ilmu kanuragannya, kata Gajah Mada dengan sangat jelas. Baiklah Mada, teruskanlah pekerjaanmu. Apa yang kita hadapi sekarang mempunyai kekuatan yang sulit kita ukur, karena itu kau harus berhati-hati dalam bertindak. Jika kau sudah yakin dengan penyelidikanmu, kita akan segera melaporkan hal ini pada Prabu Ratu, sehingga Prabu Ratu bisa menentukan tindakan yang cepat sebelum kekuatan-kekuatan itu semakin besar, kata Arya Tadah sambil memandang Gajah Mada. Hamba Gusti Mahapai, jawab Gajah Mada cepat. Nah sekarang aku perkenankan kau untuk pergi. Sekali lagi berhati-hatilah Mada. Demi kepentingan negeri Majapahit dalam bertindak kau harus banyak mempertimbangkan sesuatu. Namun jangan ragu-ragu jika kau telah tahu tindakan apa yang tepat untuk kau lakukan. Hamba Gusti, segala petunjuk Gusti Mahapati akan hamba ingat dan hamba lakukan dalam setiap tindakan hamba, sahut Gajah Mada kemudian menunduk hormat beringsut berikutnya meninggalkan ruang dalam istana kepatihan. Arya Tadah mengangguk dan tersenyum memandang Gajah Mada yang telah pergi dan tubuhnya segera menghilang di regol kepatihan. Setelah meninggalkan kepatihan, Gajah Mada dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang seperti mengikuti perjalanan. Gajah Mada mencoba berbalik namun orang tersebut tidak terlihat. Gajah Mada tersenyum kemudian Gajah Mada menerapkan ajian Panglimun. Dalam sekejap tubuh Gajah Mada telah lenyap. Seseorang pemuda gagah berwajah tampan nampak kebingungan. Wajahnya celengukan mencari sesuatu, namun apa yang dicarinya sama sekali tidak terlihat. Wajahnya sedikit menegang namun kembali wajahnya tersenyum. Paman Mada, aku minta maaf.
Aku hanya ingin menemui paman, kata pemuda itu dengan suara lirih. Raden Janaka, seru Gajah Mada yang berdiri di belakang anak muda yang ternyata Raden Janaka, atau yang dikenal juga dengan Aditya Warman. Iya paman, apakah paman menemui Eyang Mahapati? Tanya Raden Janaka kemudian berbalik dan memberi salam pada Gajah Mada. Demikianlah Raden. Bukankah Raden berada di Pamalayu? Tanya Gajah Mada sambil mengikuti Raden Janaka yang mulai melangkahkan kakinya. Raden Janaka tersenyum, aku berada di kota raja beberapa hari yang lalu paman. Sebenarnya aku dari daratan negeri Sebarang, sebuah perjalanan yang panjang. Marilah Raden, kata Gajah Mada sambil mempersilakan masuk di kediamannya. Raden Janaka dan Gajah Mada duduk di ruang dalam kediaman Gajah Mada. Tidak beberapa lama beberapa pembantu di pondok Gajah Mada membawa gula aren dan beberapa ketela yang nampaknya masih hangat. Bagaimanakah negeri seberang itu Raden? Tanya Gajah Mada setelah Raden Janaka menghirup gula aren yang nampaknya sangat disukai Raden Janaka. Negeri yang sangat besar paman, jauh lebih besar dari Majapahit. Mereka mempunyai pasukan daratan yang besar dan armada kapal yang sangat besar. Setiap tahunnya banyak negeri bawahan yang datang dari berbagai wilayah dengan menggunakan kapal-kapal besar membawa upeti untuk kaisar. Perekonomian mereka juga sangat maju, jawab Raden Janaka sambil tersenyum. Gajah Mada terdiam. Sebagai manusia biasa hati Gajah Mada mendambakan sebuah negeri yang makmur dan besar. Ada rasa risih dan iri di hatinya ketika Raden Janaka menyebut negeri seberang sangat besar melebihi Majapahit. Bagaimanakah pendapat mereka dengan negeri kita Raden? Tanya Gajah Mada mencoba meredam perasaannya. Tanggapan mereka cukup baik paman. Setelah peristiwa di Gelang-Gelang mereka dapat memahami maksud paman Prabu. Semoga kedepannya Majapahit dan negeri seberang dapat menjalin kerjasama di berbagai bidang. Kita perlu mencontoh bagaimana mereka menata negeri bawahan yang sekian banyak dengan berbagai perbedaan ras antara mereka, namun penghormatan terhadap kaisar begitu besar. Saling berbeda namun satu dalam kepentingan negeri, kata Raden Janaka dengan suara yang jelas. Darah Gajah Mada berdesir. Bayangannya jauh seakan berada di negeri seberang. Negeri besar dan makmur. Sebuah pengharapan dalam hatinya semakin menggebu-gebu. Suara Nun jauh di lubuk hatinya seakan-akan memanggil. Apakah Raden pernah mendengar arti Nusantara Raden? Tanya Gajah Mada tiba-tiba seakan mengurangi rasa gejolak jiwanya. Raden Janaka memandang Patih Daha itu dengan pandangan yang heran. Namun berikutnya Pangeran Pamalayu itu tersenyum ramah. Ternyata paman pernah mendengar nama itu. Nusantara konon adalah wilayah yang merupakan daratan dan lautan yang berkesinambungan, ada keterikatan pada masa silam. Namun itu hanya cerita sebagian orang yang mengenal ceritanya, jawab Raden Janaka kemudian kembali menuangkan isi gula aren ke dalam mulutnya. Sepanjang daerah Nusantara itu terdapat banyak negeri. Sebut saja di bagian barat yang termasuk dalam wilayah Pamalayu, Semenanjung Malaya, Tanjung Pura. Di sana terdapat suku Dayak dengan hutan yang maha luasnya. Kemudian di bagian timur ada Bali yang konon tempat para dewa bersemayam jika berada di bumi. Ada Sumbawa, Taliwang, Semenanjung Oni dan berbagai daerah yang sangat besar lagi. Nah, jika ditarik dalam satu wilayah maka daerah tersebutlah yang disebut Nusantara. Nampak wajah Gajah Mada berkerut. Ada sebuah kekaguman dalam dirinya atas wilayah Nusantara itu. Raden tentu menggunakan sebuah kapal besar dari bumi Pamalayu menuju negeri seberang. Apakah di tempat Raden kapal besar banyak dibuat dan Raden memahami cara pembuatannya? Tanyanya menatap Raden Janaka dengan penuh minat. Raden Janaka mengangguk sambil menebarkan senyumannya. Tentu paman, kapal merupakan sebuah alat yang sangat penting bagi kami di Pamalayu. Aku banyak belajar tentang kapal di negeri seberang. Dengan beberapa ahli di sana kemudian aku dibantu untuk membuat kapal tersebut. Beberapa rancangan yang lebih besar juga aku bawa di bumi Majapahit. Raden, jika kelak pada suatu saat paman meminta bantuan Raden untuk dapat membagikan ilmu Raden tentang kapal, apakah Raden berkenan untuk berbagi dengan paman? Tanya Gajah Mada. Raden Janaka tertawa lirih, tentu paman. Dengan senang hati paman, jawabnya sambil mengunyah ketela yang mulai mendingin.
"Terima kasih Raden," kata Gajah Mada pelan. Gajah Mada dan Raden Jenaka terlihat akrab, keduanya banyak membicarakan pengalaman Raden Jenaka ke negeri seberang. Negeri yang menurut Raden Jenaka adalah negeri yang besar dan makmur. Di belahan air berantas sebuah kota yang dahulu menjadi tempat berdirinya negeri yang besar yang pada akhirnya harus termakan zaman, yang pada akhirnya menjadi sebuah peringatan bagi umat manusia bahwa apa yang berdiri di atas bumi semuanya hanyalah pinjaman belaka yang kelak akan kembali kepadanya. Dulu sekali siapa yang tidak tahu dengan megahnya Kediri menguasai bumi Jawa Dwipa yang telah diakui pula oleh negeri seberang. Sri Jayabaya Seowareng Raja yang sampai saat ini pun masih diakui telah moksa kembali kepada pencipta tanpa meninggalkan jasadnya di bumi, yang diakui pula oleh seluruh pertapa sakti bahwa ilmu kanuragannya sempurna walaupun tidak ada yang sempurna di hadapan Yang Maha Tunggal. Namun sekarang semuanya hanya menjadi buah bibir yang akan selalu tersimpan dalam hati rakyatnya. Daha yang dulu menjadi pusat kota Raja Kediri, kini hanya menjadi sebuah nagara atau kerajaan bawahan yang sekarang diduduki oleh Dyah Wiyat yang bergelar Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Kota Daha nampak tenang, warga kota yang disibukkan dengan gelaran dagang nampak sibuk membereskan dagangannya. Hari yang beranjak turun memaksa warga harus menarik dagangannya. Namun tidak setenang dengan hati seorang wanita cantik yang dipeluk erat Putri Dyah Wiyat. Ayuandira, wanita cantik itu dibelai lembut oleh junjungannya sekaligus sahabatnya, Dyah Wiyat. Di sini duduk Mahesa Dharma tertunduk diam, putra Ayuandira yang telah mulai beranjak remaja. Kita tidak bisa menyalahkan takdir Ayu. Apapun itu, kita sebagai manusia harus menerimanya dengan hati yang besar. Ketetapan Hyang Widi adalah ketentuan yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Bahkan seorang raja hanya menjalankan widi darinya. Lembut dan tenang suara yang mengalir dari Putri Kedaton yang anggun itu. Kembali bilik itu diselimuti keheningan. Hanya suara desahan nafas yang merambat pelan. Ayuandira melepaskan pelukannya. Wajahnya yang putih bersih namun nampak kemerahan di sudut matanya. Air yang bening masih menggenang di kelolopak yang terlihat menyipit. Mata warisan dari ibunya seorang wanita dari negeri seberang. "Apakah kau tetap akan pergi ke hutan alas larang Ayu?" tanya Dyah Wiyat lembut. "Hamba Gusti. Hamba tidak akan tenang jika hamba belum mendapatkan kepastian. Di hutan itu jejak yang sekarang menunjukkan keberadaan ayah hamba. Walaupun semuanya belum pasti, namun dari telik sandi bahwa ayah bekerja sama dengan Padepokan Puncara Agni di hutan alas larang," jawab Ayuandira sambil menunduk hormat. Dyah Wiyat menganggukkan kepalanya. Dia mengerti dengan perasaan sahabatnya itu setelah mendengar beberapa telik sandi yang dikirimnya untuk melihat praha yang ditimbulkan beberapa padepokan di wilayah Daha. Para telik sandi mengatakan bahwa kelompok itu dipimpin oleh orang yang telah tua dan sering disebut dengan nama Eyang Guru Arya Dwipangga. Dari telik sandi juga mengatakan bahwa Arya Dwipangga bersama Padepokan Puncara Agni merebut beberapa padepokan di wilayah Daha. Ayuandira merasa terpukul menerima berita itu, sehingga bersama suaminya Pranyam dan putranya memutuskan untuk datang ke Daha mendengar langsung dari Dyah Wiyat. Ternyata kabar itu benar adanya. Dari mulut Dyah Wiyat sendiri Ayuandira mendengarkan apa yang telah dilaporkan telik sandi kota Daha. Wanita cantik itu merasa bertanggung jawab untuk menemukan ayahnya. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya yang telah hilang jejaknya kini hadir dengan membawa praha bagi bumi Majapahit. Ayuandira awalnya tidak percaya dengan kabar itu, karena sepengetahuannya ayahnya telah buta dan kehilangan kekuatannya. Tapi pada kenyataannya dari telik sandi menyebut nama Arya Dwipangga. Nama ayahnya adalah pemimpin kelompok itu, sebuah kenyataan yang sulit untuk diterimanya. Demikianlah keesokannya ketika matahari mulai beranjak naik, Ayuandira dan Pranyam telah bersiap-siap meninggalkan kota Daha menuju ke daerah timur, hutan alas larang. Sedangkan putranya Mahesa Dharma dititipkan di kota Daha, yang oleh Dyah Wiyat kemudian menitipkan Mahesa Dharma pada juru sastrawan, dan Mahesa Dharma pun nampaknya senang belajar ilmu sastra.
Mungkin darah Arya Dwi Pangga mengalir pula pada darahnya sehingga anak itu menyukai dunia sastra. Ayu ketika sore malam Prana yang telah belajar di Suku Darah Al-Quran, temui salah seorang prajurit Sandi. Pakailah sang dia belum sempat memperlihatkan Ayu Wandira untuk menjadi ayahmu, karena dia merasa Ayu Wandira berpamitan padanya. Terima kasih Gusti, mohon restunya Gusti, sahut Ayu Wandira. Semoga Hyang Widi mengiringi perjalanan kalian. Hati-hatilah Ayu, kata Dyah Wiyat kemudian memeluk tubuh sahabatnya itu. Saat berikutnya Ayu Wandira dan Pranyam yang memakai pakaian orang kebanyakan itu telah menerapkan kuda mereka meninggalkan istana Daha. Perjalanan yang cukup jauh itu sengaja mereka tempuh dengan melepaskan pakaian keprajuritan mereka. Ini dilakukan agar tidak diketahui orang kebanyakan, apalagi di daerah hutan alas larang yang merupakan wilayah Kadipaten Sadeng berada dalam wilayah yang dicurigai oleh petinggi Majapahit. Ayu Wandira nampak anggun duduk di atas punggung kudanya, selendang kuning terikat erat di pinggangnya yang ramping. Di sampingnya Pranyam lelaki yang telah mendekati masa tuanya itu nampak lincah menerapkan kudanya, walaupun lengannya yang hanya satu namun tidak mengurangi kelincahannya. Perjalanan itu ditempuh hampir 4 hari, sesekali mereka bermalam di pedukuhan, namun tidak jarang pula mereka beristirahat sekitar hutan perjalanan mereka. Dalam perjalanan itu tidak ada hambatan yang menghalangi mereka. Sesekali mereka bertemu dengan warga untuk menanyakan arah jalan menuju hutan alas larang. Pada hari yang keempat mereka memasuki pedukuhan Besuki. Hari telah beranjak turun ketika mereka sampai di sebuah kedai yang nampaknya belum ditutup. Mereka memutuskan untuk singgah di kedai itu mengisi perut mereka. Beberapa orang mengernyitkan kening mereka melihat keakraban Ayu Wandira dan Pranyam. Ada kejanggalan yang membuat mereka merasa keheranan antara Pranyam dan Ayu Wandira. Maaf Ki, kau itu sudah tua, tidak pantas kau membawa gundik semuda dia. Harusnya wanita di sampingmu itu menjadi anak atau menantumu, kata seseorang berjambang lebat dengan wajah kasar. Hampir saja tangan Ayu Wandira mendepak wajah orang berjambang yang tertawa terbahak bersama teman-temannya, namun segera diurungkannya setelah Pranayam menggamit tubuh Ayu Wandira. Nampak wajah Ayu Wandira memerah dikatakan gundik oleh orang itu. Maaf Kisanak, dia bukan gundikku, tapi dia memang putriku. Apa salahnya kami akrab? Bukankah sebagai seorang putri sewajarnya menyayangi ayahnya? Dan aku sebagai orang tua sepantasnya menyayangi anakku, sahut Pranayam dengan senyuman. Orang itu segera menghentikan tawanya. Kemudian dengan seksama dia memandang wajah Ayu Wandira. Kau jangan membohongi aku Ki. Tidak ada sedikit pun kesamaan wajah wanita ini dengan wajahmu, katanya dengan mata tidak lepas menatap Ayu Wandira. Aku tidak memaksamu untuk percaya Kisanak, tapi sebaiknya Kisanak makan saja makanan Kisanak. Akan menjadi tidak enak kalau makanan Kisanak menjadi dingin, sahut Pranyam tersenyum sambil memasukkan suapannya. Baiklah, anggaplah aku percaya, tapi bagaimana kalau aku mengambil anakmu sebagai istriku? Jawab orang itu lagi kembali derai tawanya mengguncang tubuhnya yang besar. Aku sebagai orang tua tidak keberatan jika anakku menyenanginya. Untuk itu lebih baik Kisanak bertanya langsung padanya, sahut Pranyam tersenyum memandang Ayu Wandira. Ayu Wandira terkesiap mendengar apa yang dikatakan Pranayam. Dengan wajah menegang Ayu Wandira menatap Pranayam yang tersenyum melihatnya. Nah, kau dengar sendiri Nyai cantik apa yang dikatakan ayahmu. Maukah kau menjadi istriku? Aku janji akan membuat kau bahagia. Kita bisa bersenang-senang setiap hari, jawab orang itu dengan tawanya menatap Ayu Wandira. Wajah Ayu Wandira memerah. Tanpa memikan apapun lagi tangan Ayu Wandira segera melayang dan mendarat tepat di wajah orang itu. Lelaki berjambang lebat itu terkejut seketika itu juga ketawanya berhenti. Nampak darah mengalir dari sudut bibirnya. Merasa malu telah ditampar seorang wanita. Lelaki itu menggeram dengan kasarnya, dia berteriak nyaring hendak melompat menerjang Ayu Wandira. Namun ketika kakinya terangkat naik, sesuatu telah mehannya sehingga tubuhnya terjerembab dengan wajah membentur meja tepat di atas syur makanannya. Wajahnya segera basah dengan mata pedih oleh garam dari sayur itu.
Begitu cepat tangan Ayuandira bergerak tanpa dilihat oleh orang, kebanyakan telah mencekam kaki orang itu dan melintirkannya sehingga orang itu terjatuh. Masih dengan tergagap lelaki itu bangun kembali memburu Ayuandira. Namun kembali sesuatu terjadi, tiba-tiba tubuhnya terlempar keluar dari kedai itu. Segera tubuhnya melayang jatuh tepat mengenai tunggul tempat mengikat kuda-kuda mereka. Belakangnya terasa sakit yang sang luar biasa. Dadanya terasa sesak. Lelaki itu berusaha berdiri namun dia tidak berhasil. Nafasnya mendengus menahan sakit dan wajah memerah menahan marah yang membuncah. Melihat temannya yang kesakitan, teman-teman mereka tergagap. Namun kemudian nampak tubuhnya yang paling kurus berteriak nyaring, "Kurang ajar, kau berani menunjukkan kehebatanmu di wilayah kami. Teman-teman, mari kita tangkap orang ini. Tunjukkan kalau kita buka orang lemah," serunya kemudian mencabut pedangnya dari warang. Segera saja teman-teman mereka yang berjumlah 5 orang mencabut pedang mereka masing dan mulai mengepung Ayuandira. Melihat hal itu, Pranayam segera berdiri. Sebelum mereka bergerak, tiba-tiba saja sebuah suara berteriak lantang. "Apa yang kau lakukan, Prajang?" teriak orang itu kemudian memasuki kedai dan menghampiri si kurus yang dipanggil Prajang. "Paman Guru," serunya dengan wajah pucat. Diikuti yang lain, Prajang segera memberi penghormatan pada orang yang baru datang itu. "Bukankah kalian mengikuti Kakang Kerling Seta?" "Di mana Kakang Kerling Seta?" tanya orang yang dipanggil Paman Seta. "Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian menyerang Nini ini dan Tuan ini?" bentaknya. Tak ada suara mereka kemudian menunduk. Tanpa diperintah mereka segera menyarungkan kembali pedang yang telah siap mereka gunakan untuk menyerang Ayuandira dan Pranayam. "Maafkan kami Kisanak, kami sebenarnya tidak mau membuat kekacauan di sini. Cuma saja anakku ini tidak terima dengan perbuatan orang berjambang itu." Pranayamlah yang kemudian menjawab sambil menunjuk orang berjambang yang masih terduduk di tunggul. Orang dipanggil Paman Guru nampak mengernyitkan dahinya sambil melihat Pranyam dan Ayuandira bergantian. Namun tidak beberapa lama kemudian dia tersenyum. "Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku tahu dengan sifat mereka. Sebenarnya mereka adalah murid-murid di padepokan kami. Tapi beberapa bulan belakangan ini mereka tidak bersama kami lagi," jawab Paman Guru dengan senyuman. Kemudian dia memandang si kurus dengan tatapan tajam. "Prajang, katakan di mana Kakang Seta? Bukankah kalian bersama Kakang Kerling Seta?" tanyanya dengan suara yang tidak keras. "Guru berada di Puncara Agni, Paman Guru," jawab Prajang dengan gugup. "Puncara Agni? Bukankah kalian telah meninggalkan hutan alas larang? Kenapa Kakang Seta masih berada di Puncara Agni?" tanya Paman Guru dengan tajam menatap Prajang. "Guru sedang terluka, Paman Guru," jawab Prajang cepat. "Terluka? Kenapa kalian tidak membawanya ke padepokan? Kenapa di Puncara Agni?" tanya Paman Guru. "Kami hanya menuruti permintaan Guru, Paman Guru." Paman Guru nampak menghela nafas berat, kemudian terdiam menunduk entah apa yang dipikirkannya. "Maaf Kisanak, apakah Kisanak tahu Puncara Agni?" tanya Ayuandira ketika melihat Paman Guru menunduk lemah. Paman Guru mengangkat wajahnya kemudian melihat Ayuandira dengan wajah yang menunjukkan keheranan. "Nini mengenal padepokan Puncara Agni?" tanya Paman Guru. "Kami hanya mengenal namanya saja. Kami belum pernah ke padepokan itu." Pranayamlah yang menjawab. "Apakah Tuan dan Nini hendak ke sana?" "Apa tujuan Tuan dan Nini ke sana?" tanya Paman Guru. "Demikianlah Kisanak. Untuk alasannya maaf kami belum bisa mengemukakannya pada Kisanak," jawab Pranayam dengan tersenyum. "Baiklah, aku mengerti. Mungkin ada urusan yang tidak dapat Tuan katakan pada orang sembarangan. Sekali lagi aku minta maaf atas perbuatan murid-murid padepokan kami," kata Paman Guru sambil tersenyum pula. "Kisanak, bagaimana dengan pertanyaanku? Apakah Kisanak tahu di mana Puncara Agni?" sela Ayuandira. "Padepokan Puncara Agni adalah padepokan tetangga kami, berada di sebelah timur hutan alas larang. Jika Tuan hendak ke sana, marilah kita bersama-sama ke sana." "Terima kasih Kisanak sudi menemani kami ke sana. Kebetulan sekali kami belum tahu jalan arah Kesnana," kata Pranayam mendahului Ayuandira berkata. Paman Guru tersenyum.
kemudian matanya menatap tajam Prajang. Setelah itu dia bergerak mendekati Prajang dan teman-temannya. Prajang, kembalilah ke padepokan. Kalau aku melihat kalian masih berkeliaran dan membuat keonaran, aku tidak segan-segan akan menghukum kalian. Untuk urusan Kakang Seta biar aku yang mengurusinya, hardik Paman Guru. Baik Paman Guru, kami akan kembali ke padepokan, jawab Prajang cepat kemudian berpaling, namun belum sempat dia akan meloncat ke atas kudanya. Paman Guru telah membentaknya. Kalian akan pergi sekarang? Tanya Paman Guru keras. Iya, Paman Guru, jawab Prajang gugup. Enak saja kalian. Apakah kalian sudah membayar makanan kalian? Lihatlah meja-meja itu hancur berantakan. Kalian harus menggantinya pula, kata Paman Guru keras. Prajang tidak menjawab. Segera dia merogoh lipatan bajunya dan mengambil sekantong kecil koin perak, dan bergegas memberikannya pada pemilik kedai yang terbengong-bengong. Setelah itu kembali bergegas menaiki kudanya, diikuti pula oleh teman-temannya. Kalian harus mengganti koinku, bisik Prajang pada teman-temannya. Teman-temannya tidak menjawab. Segera mereka memacu kuda mereka memasuki hutan alas larang. Silakan Tuan, Nini lanjutkan makanan kalian. Oh ya, namaku Suta. Aku berasal dari padepokan Sekarwangi yang berada di dalam hutan alas larang, kata Paman Guru yang ternyata Suta, anak kedua dari Resi Rengga. Namaku Pranayam dan ini, kata Paranyam terputus. Aku Ayuwandira. Aku adalah istri Kakang Pranayam. Sela Ayuwandira kemudian duduk kembali ke meja tempat makanannya. Suta nampak mengernyitkan dahinya. Namun dia tidak berkata apa-apa. Apakah Paman Suta heran melihat aku menjadi istri Kakang Pranayam yang mungkin tidak terpaut jauh dengan Paman? Tanya Ayuwandira. Kali ini wajahnya telah tersenyum manis. Ah, tentu terpaut jauh Ayu. Tuan Suta ini masih muda. Lihatlah rambutnya tidak seputih aku, sela Pranayam. Suta hanya tersenyum. Walaupun heran dia tidak ingin bertanya lebih banyak tentang hubungan Ayuwandira dan Pranyam. Itulah yang membuat aku marah dan menamparkan murid Paman. Pertama dia mengatakan aku gundik Kakang Pranayam. Kedua dia ingin menjadikan aku istrinya dengan sembarangan di tempat yang seperti ini, kata Ayuwandira pelan namun jelas didengar Suta dan Pranyam. Maafkan muridku Nini, jawab Suta tersenyum. Tapi sebenarnya bukan juga salah murid. Paman Kakang Pranyam juga bersalah. Bagaimana tidak mereka menjadi lancang? Kakang bilang aku anaknya, jelas mereka menjadi lancang ingin mengambil aku sebagai istri, bersungut Ayuwandira. Pranayam tertawa, sudahlah Ayu. Bukankah kau lebih pantas menjadi anakku? Tapi kenyataannya aku istrimu Kakang. Awas kalau Kakang bilang aku anakmu lagi pada orang-orang, jawab Ayuwandira cepat. Sudahlah. Apa kau tidak malu bersungut-sungut di depan Tuan Suta? Jawab Pranyam tersenyum. Demikianlah mereka pun menjadi lebih akrab. Pranyam bersyukur dapat bertemu dengan Suta yang kebetulan akan pergi ke padepokan Puncara Agni, sehingga Pranayam dan Ayuwandira tidak perlu bertemu dengan prajurit Sandidaha. Suta merasa sama sekali tidak mencurigai Pranayam dan Ayuwandira. Dari wujudnya dan sikap mereka Suta yakin mereka adalah orang-orang yang tidak berhubungan dan searah dengan jalan pikiran Puncara Agni yang sangat bertentangan dengan nuraninya. Dia hanya ingin menjalankan apa yang diperintahkan ayahnya, merangkul orang sebanyak-banyaknya dan memberitahukan akan kedatangan titisan Sang Amuraja Durjana yang akan merusak tatanan kehidupan manusia. Apalagi saat ini ayahnya Resi Rengga tidak berada di padepokan, sedang melakukan perjalanan yang dirinya sendiri tidak mengetahui dengan jelas. Yang dia tahu ayahnya Resi Rengga sedang mencari jejak titisan Batara Siwa.